Kisah mencengangkan, Perang Khaybar dan Sa'ad bin Mu'adz. Perang Khaybar adalah perang yang terjadi antara umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad dengan umat Yahudi yang hidup di oasis Khaybar, sekitar 150 km dari Madinah, Arab Saudi. Perang ini berlangsung pada tahun 629 Masehi atau tahun ke-7 Hijriah. Perang ini merupakan salah satu perang yang penuh dengan kisah-kisah mencengangkan, terutama tentang peran dan keberanian Sa'ad bin Mu'adz, salah seorang sahabat Nabi dari kaum Ansar. Latar belakang perang. Latar belakang perang ini adalah karena umat Yahudi yang tinggal di Khaybar telah melanggar perjanjian damai dengan umat Islam yang dibuat setelah Perang Uhud. Umat Yahudi ini juga telah bersekongkol dengan musuh-musuh Islam, seperti Quraisy, Ghatfan, dan Bani Nadir, untuk menyerang Madinah. Selain itu, umat Yahudi ini juga telah menghasut dan membujuk suku-suku Arab lainnya untuk memusuhi umat Islam. Umat Yahudi di Khaybar memiliki kekuatan militer dan ekonomi yang besar. Mereka memiliki 7 benteng pertahanan yang kokoh dan dilengkapi dengan senjata-senjata canggih. Mereka juga memiliki lahan-lahan pertanian yang subur dan menghasilkan buah-buahan, sayur-sayuran, dan gandum. Mereka juga memiliki banyak harta benda, ternak, dan budak-budak. Nabi Muhammad mengetahui bahaya yang mengancam umat Islam dari umat Yahudi di Khaybar. Beliau juga mendapat wahyu dari Allah untuk menyerang Khaybar. Oleh karena itu, beliau memerintahkan umat Islam untuk bersiap-siap untuk berperang. Beliau membawa sekitar 1.400 pasukan, termasuk 200 pasukan berkuda. Beliau juga membawa bendera putih yang bertuliskan kalimat Tauhid sebagai lambang keimanan umat Islam. Jalannya perang. Perang Khaybar berlangsung selama beberapa hari. Umat Islam mengepung dan menyerbu benteng-benteng Yahudi satu persatu. Setiap benteng memiliki nama dan pemimpin tersendiri. Beberapa benteng berhasil direbut dengan mudah, tetapi ada juga yang memberikan perlawanan sengit. Salah satu benteng yang paling sulit ditembus adalah benteng Qomus, yang dipimpin oleh Marhab, seorang pejuang Yahudi yang terkenal gagah berani dan kuat. Nabi Muhammad memberikan bendera putih itu kepada Abu Bakar untuk memimpin pasukan menyerbu benteng Qomus. Namun, Abu Bakar tidak berhasil menguasai benteng itu. Kemudian, Nabi Muhammad memberikan bendera itu kepada Umar, tetapi hasilnya sama saja. Akhirnya, Nabi Muhammad berkata, "Besok aku akan memberikan bendera ini kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan Allah dan Rasul-Nya mencintainya. Dia tidak akan lari dari medan perang sampai Allah memberinya kemenangan." Keesokan harinya, Nabi Muhammad memberikan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu beliau. Ali menerima bendera itu dengan penuh semangat. Ia memimpin pasukan menuju benteng Qomus dengan penuh keberanian. Ia berhadapan langsung dengan Marhab, pemimpin benteng itu. Mereka bertarung sengit sampai akhirnya Ali berhasil membunuh Marhab dengan pedangnya. Kemudian, Ali membobol pintu gerbang benteng dengan kekuatannya dan menjadikannya sebagai perisai. Ia masuk ke dalam benteng dan membantai musuh-musuhnya. Dengan demikian, benteng Qomus pun jatuh ke tangan umat Islam. Peran dan keberanian Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz adalah salah seorang sahabat Nabi yang berasal dari kaum Ansar. Ia adalah pemimpin dari Bani Abdul Ashal, salah satu kabilah Ansar. Ia masuk Islam pada usia 31 tahun, setelah mendengar dakwah dari Mus'ab bin Umair, utusan Nabi di Madinah. Ia adalah orang yang berani, cerdas, dan berpengaruh di kalangan Ansar. Sa'ad bin Mu'adz memainkan peran penting dalam perang Khaybar. Ia adalah salah seorang yang memberikan saran kepada Nabi untuk menyerang Khaybar, karena ia mengetahui keadaan dan kelemahan umat Yahudi di sana. Ia juga turut berperang dengan gagah berani bersama pasukan Islam. Ia mengendarai kudanya dengan cepat dan menembus barisan musuh dengan pedangnya. Namun, nasib tragis menimpa Sa'ad bin Mu'adz. Ketika ia sedang berada di depan pintu gerbang benteng Naim, ia terkena anak panah yang dilepaskan oleh seorang Yahudi bernama Ibnu Saluba. Anak panah itu mengenai pembuluh darah besar di lengannya. Darah pun mengucur deras dari lukanya. Sa'ad bin Mu'adz tidak peduli dengan lukanya itu. Ia tetap berjuang sampai benteng itu direbut oleh umat Islam. Setelah benteng itu jatuh, Sa'ad bin Mu'adz dibawa ke tenda Nabi untuk mendapatkan perawatan. Nabi sangat sayang dan kasihan kepada sahabatnya itu. Beliau memerintahkan para sahabat untuk merawatnya dengan baik dan memberinya makanan terbaik. Beliau juga berdoa kepada Allah agar menyembuhkan lukanya. Namun, luka Sa'ad bin Mu'adz terlalu parah. Ia tidak bisa sembuh meskipun telah dirawat dengan baik. Ia pun meninggal dunia dalam keadaan syahid di tangan Nabi. Ketika ia meninggal,
Nabi SAW bersabda, "Syahidlah Sa'ad bin Mu'az." Maka arasy Allah berguncang karena kematiannya. Kematian Sa'ad bin Mu'az merupakan kerugian besar bagi umat Islam. Ia adalah salah seorang pemimpin Ansar yang paling dicintai dan dihormati oleh Nabi dan para sahabat. Ia juga adalah salah seorang yang paling berjasa dalam membela Islam dan membantu Nabi. Namun, ia juga mendapatkan penghargaan tertinggi dari Allah, yaitu syahid di jalannya dan masuk surganya. Akhir perang. Perang Khaybar berakhir dengan kemenangan mutlak bagi umat Islam. Semua benteng pertahanan umat Yahudi berhasil direbut oleh umat Islam. Umat Yahudi pun menyerah dan meminta damai kepada Nabi. Nabi menerima permintaan mereka dengan syarat bahwa mereka harus meninggalkan Khaybar dan menyerahkan semua harta benda mereka kepada umat Islam, kecuali tanah-tanah pertanian mereka yang masih boleh mereka garap dengan membayar separuh hasilnya kepada umat Islam sebagai upeti. Umat Yahudi pun menyetujui syarat itu dan membuat perjanjian damai dengan umat Islam. Dengan demikian, Perang Khaybar menjadi salah satu perang yang paling penting dalam sejarah Islam. Perang ini membawa banyak manfaat bagi umat Islam, di antaranya, menyingkirkan ancaman dari umat Yahudi yang selama ini memusuhi dan mengganggu umat Islam. Mendapatkan harta rampasan perang yang banyak dan berharga, seperti emas, perak, perhiasan dan senjata. Menambah kekuatan militer dan ekonomi umat Islam dengan memiliki senjata-senjata canggih, hewan-hewan ternak, dan tanah-tanah pertanian yang subur. Meningkatkan keimanan dan kepercayaan diri umat Islam dengan menunjukkan kekuasaan dan pertolongan Allah SWT kepada mereka. Membuka pintu dakwah dan penyebaran Islam ke daerah-daerah lain, seperti Syam, Mesir, dan Persia.